pagi anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai belajar, wakil absen dulu untuk kelas 11. Kang Abdul Qadir Jailani, Al-Sultan Askari bin Mubarak, Ilmi Abdul Karim, Izzat Al-Rajak. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang Asmaul Husna, Bapak ingin terlebih dahulu mereview ulang tentang materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi yang kemarin? Materi tentang apa? Yang kisah keteladanan Nabiul. Coba kata sekali mungkin beberapa keteladanan Nabiul itu diutus oleh Allah pada tahun apa? Ya, tahun Sodom. Tahun Sodom itu terkenal dengan apanya? Dengan Alfi Variansa. Ya, suka dengan sesama jenis. Oke. Kemudian Nabiul itu memiliki istri bernama siapa? Ya. Tidak lupa Wailah. Kemudian Nabiul itu dikaruniai berapa orang anak? Kemudian dua. Siapa nama beliau? Ya, Raisa dan Zalkota. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan dari Nabiul, yang mana Nabiul itu utus oleh Allah pada Nabi Shallallahu. Lalu beliau menikah dengan seorang istri yang bernama Wailah. Wailah itu termasuk istri yang durhaka apa istri yang berbakti? Yang durhaka. Lalu kemudian akhir cerita dari Nabiul itu kemudian apa namanya? Umatnya ini kemudian didatangkan azab oleh Allah berupa ada 6 azab. Satu, apa saja azabnya? Bukaan matanya. Kemudian apa lagi? Turunnya hujan. Turunnya hujan yang sangat lebat. Terus apa lagi kan menjadi suara yang sangat menggelegar. Suara yang sangat menggelegar. Hingga menurut sebuah riwayat suara itu melebihi apalagi kan Alfi Variansa. Selain itu ada hujan baru yang mana barunya berasal dari dunia tapi baru dari api neraka. Auzubillahi yang ada yang diterima oleh umatnya Nabi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bab tentang Asmaul Husna, kita supaya tambah semangat, kita kemudian tes reading terlebih dahulu. Masih ingat tes reading yang pernah Bapak ajarkan? Ada dua, bentuk dan tri. Oke, kalau Bapak tri dua, maka bunyinya jadi bentuknya yang kedua. Dengar ya, itu berikut. Kalau organ itu, maka kemudian bunyinya 2 kali. Oke, kita praktekkan dulu. Berikut, kalau masuk ke berikut,
Tiga kali. Yuk kita praktekkan sama. Trik. Sekali lagi. Trik. Jangan fokus. Tiga kali. Kita ulangi. Kita teruskan. Break one. Break two. Break three. Oke, kita sekarang akan memasuki bab tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa sih Asmaul Husna? Coba kita dari tahu. Asmaul Husna. Kan sekali ini kira-kira Asmaul Husna itu apa? Yang keras? Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99 nama atau 99 asma yang dimiliki oleh Allah. Kesemuanya adalah bagus, kesemuanya adalah indah, kesemuanya memiliki makna yang indah. Dan itu 99 nama nanti yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu ada 16 Asmaul Husna. Oke, silakan dibuka dulu tentang Asmaul Husna. Bapak beri waktu sekitar 15 menit kalian untuk membaca, memahami, nanti terus kemudian Bapak akan jelaskan secara rincinya apa sih Asmaul Husna Al-Karim, apa sih Asmaul Husna Al-Fatih, dan lain sebagainya. Oke, silakan dibaca kurang lebih 15 menit. Dibaca betul dengan seksama, dipahami, kemudian nanti kita jelaskan terkait satu terkait Asmaul Husna serta bagaimana sih cara mengadani Asmaul Husna Allah, kita apa yang harus kita lakukan bukan kata yang merasa seperti menjadi sebagai itu. Oke, dari kalian membaca bisa kalian membuat semacam apa namanya ringkasan dari Asmaul Husna yang itu yang akan kita bahas pada hari ini jumlahnya 16 supaya nanti kita kalian dalam persepsi dalam berbicara dan mengingat tentang makna dari Asmaul Husna itu mudah. Jadi caranya dengan kemudian kalian membuat semacam ringkasan. Oke, kita mulai membaca tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu pengertiannya kita bisa lihat di layar monitor. Dan dari segi bahasa di situ Asmaul Husna terdiri dari dua suku kata. Ini lafaz asma yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik, bagus ataupun indah. Nah, jadi dari segi istilah di situ diartikan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah itu adalah nama yang baik dan sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangan dan sedikit pun atau diserupakan dengan yang lainnya. Jadi Asmaul Husna itu memiliki makna yang sangat agung. Jadi nama-nama Allah yang mana nama-nama Allah itu tidak mungkin bisa disamakan dengan nama-nama dari makhluknya atau sifat-sifat makhluknya.
Asmaul Husna adalah cerminan dari kebesaran, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Dengan mengenal dan memahami nama-nama Allah ini, umat Islam dapat memperkuat iman, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan sifat-sifat Allah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengetahui bahwa Asmaul Husna, asma-nama Allah itu memiliki nama yang sangat indah, memiliki makna yang sangat dalam, yang agung, maka kemudian kita iman kita ini akan senantiasa menjadi kuat, semakin mantap, semakin bagus. Artinya semakin kita ini beriman kepada Allah, semakin keimanan kita ini tinggi, maka kita akan senantiasa kemudian berbuat sesuai dengan asma-asma Allah. Next. Nah, coba ayat dari Asmaul Husna yang dibacakan Kang Yusuf bin Mansur yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya, coba Kang kalian dulu. Artinya Allah yang keras, Asmaul Husna dan nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan dikatakan para orang yang menyebutnya nama-namanya, mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Oke, jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya ayat tentang Asmaul Husna kita disuruh ketika kita berdoa, disuruh untuk kemudian menyebutkan nama-nama dari asma-asmanya Allah. Karena begitu agung, begitu luhur nama-nama dari Allah, hingga sampai kemudian dalam firman tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang mau berdoa kepada Allah dengan menyebut asma-asmanya, maka ia tergolong hamba yang beriman. Next. Oke, dari ke-99 nama dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99 nama, ada 16 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Al-Karim. Apa Al-Karim? Jadi di situ artinya yang maha mulia. Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas. Dia akan memberi jika dia diminta, tetap memberi meskipun tidak diminta. Inilah sifat yang mulia Allah, al-karimnya Allah. Jadi begitu agung sifat al-karimnya Allah sampai kemudian Allah ini akan senantiasa memberi kepada setiap hamba yang meminta, apalagi tidak meminta saja kemudian diberi, apalagi yang meminta. Itulah al-karimnya Allah. Coba ya, kira-kira sesuatu apa sih, nikmat apa yang kemudian tidak pernah kami minta tapi senantiasa memberi? Ya, nikmat bernafas, betul banget. Jadi banyak sekali kenikmatan yang tidak pernah diminta oleh seorang hamba, tapi oleh Allah senantiasa memberikan. Tadi ada nikmat bernafas. Sudah satu lagi kan ya ini. Kira-kira apa sih kemudian sesuatu hal yang tidak pernah diminta oleh seorang hamba, tapi oleh Allah senantiasa memberikan? Melihat, nikmat mata bisa melihat. Jadi saya yakin di antara sekian banyak siswa yang tidak pernah buka kepada Allah akan senantiasa diberi mata yang senantiasa sedang membeli, tapi oleh Allah kemudian senantiasa diberi penglihatan yang seluruh. Suatu kesempatan yang kemudian kata Allah, jika kemudian kalian begitu aku maka tidak akan mampu saking banyaknya. Selain nanti nikmat leher, kemudian nikmat leher, apalagi kira-kira kemudian
nikmat berjalan, nikmat berdiri senantiasa bisa melakukan atau berjalan itu juga nikmat yang luar biasa, nikmat yang kemudian tidak ada ininya. Jadi kan seandainya kemudian mohon maaf, misalkan ada orang-orang yang kemudian akan memberi kaki, tapi kemudian tidak sudah berjalan alias sebenarnya di luar sana mereka ini senantiasa meminta kepada Allah supaya memberi kaki yang kemudian bisa berjalan, bisa memanfaatkan masjid dan lain sebagainya, tapi kemudian orang tidak mampu. Kan sifat al-karim Allah ini cara menteladannya yang pertama kita disuruh menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Jadi artinya kita disuruh untuk berbudi pekerti yang dengan kita mengimani sifat al-karimnya Allah, kita disuruh untuk senantiasa berperilaku yang baik, berbudi perilaku yang baik. Tetapi kalian ini adalah seorang santri. Yang santri pertama kali di masyarakat adalah etikanya, perilakunya, tutur katanya. Maka betul-betul dijaga tutur kata kalian, perbuatan kalian, sikap kalian, sopan santun kalian, dan sebagainya. Karena itulah yang akan pertama kali dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Jadi dengan kita mengajari sifat al-karimnya Allah Maha Mulia, kita disuruh bersenantiasa bisa menjaga kehormatan diri kita. Jangan sampai kita kehormatan diri kita itu tidak tercoreng, kehormatan diri kita itu menjadi hancur dengan misalnya dengan mengingkari. Yang ketiga, dengan meneladani asmaul husna ya Allah al-karim, yaitu dengan memuliakan para rasul, para malaikat, kitab-kitabnya Allah, lalu kemudian semua makhluk ciptaannya Allah, bahkan kemudian sehingga bisa mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Ini dengan kita meneladani sifat Allah dan itu untuk memuliakan nama rasul, para nabi, para kitab-kitabnya Allah, semua makhluk yang diciptakannya Allah. Next. Oke. Paham ya kali? Yang kedua adalah al-mu'min, dan yang maha memberi keamanan atau memberi rasa aman. Al-mu'min berarti yang maha memberi keamanan. Nama ini berasal dari bahasa Arab aminah, yang berarti apa? Kebenaran, ketenangan, dan aman. Al-mu'min bermakna bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang dapat memberikan rasa aman serta ketenangan kepada seluruh makhluknya. Jadi kalau di sini Allah senantiasa akan memberi rasa aman dan juga nyaman di setiap bagiannya. Maksudnya bagaimana ketika kalian ini mau tidur, kenapa kalian sesungguhnya satu di antaranya adalah kontrolnya Allah, yaitu sifat al-mu'minnya Allah. Allah senantiasa memberikan rasa aman dan rasanya kalian bisa belajar enak sekali mengungkapkan juga salah satu fadilah dari Allah, yaitu al-mu'minnya Allah. Maka di situ yang pertama cara menerangkannya bagaimana supaya kemudian kita bisa menerangkan sifat al-mu'minnya Allah. Itu dikatakan yang pertama adalah disuruh memberikan rasa aman terhadap sesama. Jadi kita ini jangan sampai menjadi orang yang kemudian suka memberi rasa gaduh, memberi rasa tidak nyaman kepada orang lain. Misalnya kita misalnya suka ngobrol di pinggir jalan, usahakan jalan seperti itu, karena itu termasuk memberikan kenyamanan seseorang lebih kepada orang yang akan memberi kita. Kemudian kita bicara dan lain sebagainya di pinggir jalan, di jembatan. Itu ketika ada orang lewat, terutama yang memberi kita akan jadi sanggup, malu, dan juga takut. Maka sudah seyogianya kita senantiasa memberikan rasa aman terhadap sesama. Yang kedua, dengan menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Seyogianya kita senantiasa ramah, lebih kita adalah seorang santri. Terus kemudian kita mampu bersikap ramah, sopan santun kepada sesama. Terhadap orang yang lebih tua, kita mampu menghormati. Kepada orang yang lebih muda, kita bersikap
dengan meneladani sifat apa-Nya Allah senantiasa memberikan rasa aman. Kita pun harus demikian. Kita harus mampu memberikan lingkungan di sekitar kita, di keluarga kita, tetangga kita, dan juga masyarakat tempat kita itu sehingga kita aman. Ketika kemudian kita ini mampu memberikan rasa aman, insya Allah masyarakat kita, insya Allah keluarga kita juga akan menjadi aman. Oke, yang ketiga adalah al-wakil. Itu diartikan yang maha mewakili. Jadi al-wakil di sini adalah Allah satu-satunya yang mewakili segala urusan, segala permasalahan yang dihadapi seluruh anggotanya. Jadi seluruh permasalahan itu pada hakikatnya adalah yang mewakili, yang akan menyelesaikan masalah adalah Allah. Memiliki sifat Allah. Maka sudah seyogyanya kita tidak punya masalah, kita disuruh carinya, curhatnya kepada Allah. Karena seperti yang maha Kenapa orang yang senantiasa bisa mengistiqomahkan sholat tahajud, insya Allah hidupnya ini akan tertanam. Maka cara meneladaninya yang pertama adalah dengan berserah diri kepada Allah, pasrah. Karena kemudian Allah maha mewakili kita, dan dengan salah artikan pasrah ini, pasrah bawaan tidak. Artinya yang kita berikhtiar, berusaha, tapi terkait hasilnya kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Yang kedua, kita disuruh untuk senantiasa bersyukur kepadanya, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, itu sangat banyak sekali. Dan kemudian manusia itu sama, manusia nikmat berbagi, nikmat melihat, nikmat berjalan, nikmat berbicara, nikmat bernafas, semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Yang ketiga adalah menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan juga pengharapan. Jadi artinya dengan meneladani sifat al-wakilnya Allah dan yang maha mewakili, maka kita harus yakin dengan permasalahan pasti akan ada solusinya. Dengan bagaimana? Ya tadi di antara kita curhatnya kepada Allah. Maka ketika ada masalah apapun yang mengingat kalian, jangan sekali-kali atau jangan kemudian kalian kepada seorang. Nah, misalnya kita akan ketemu solusinya, tapi biasanya akan menambah beban. Kali ini harusnya kepada Allah. Next. Oke, berikutnya keempat ada al-matin, yang maha kukuh. Tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan serta mempengaruhinya. Imam Al-Khattabi memaknai al-matin adalah zat yang maha kuat, kekuatannya tidak terbendung. Tindakan-tindakannya Allah tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Jadi Allah adalah al-matin, zat yang maha kukuh. Artinya di dunia ini tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan ini Allah. Yang pertama, cara menandinginya bagaimana? Kita Allah memiliki kekuatan yang kukuh dan tidak tertandingi. Jadi jangan sekali-kali sampai bersikap sudah banyak contohnya orang yang berperilaku sombong, kemudian akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan surut. Seperti apa? Fir'aun dia itu dalam sebuah riwayat diceritakan Fir'aun ini tidak pernah ikut seorang berkuasa. Dia mengaku-ngaku sebenarnya itu dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan sebuah rumah dengan apa? Dia kan tenggelam di Yang kedua, kekuatan Allah itu luar biasa, tidak ada habisnya, selalu tetap, tidak pernah lelah dan tidak dibayarkan, tidak bisa dibayar orang lainnya. Jadi kalian itu bayar, jangan sekali-kali membayarkan ini kuatnya seperti apa. Tidak boleh. Yang penting kita apa? Iman, yakin saja bahwasanya itu semuanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Yang ketiga, sifat Allah yang kukuh membuat hamba merasa aman bersandar kepada Tuhannya. Karena ada kita memiliki Allah yang al-matik dan termaha kukuh, maka segala permasalahan apapun
Kalau ini akan ada solusinya, maka seorang hamba mau mendekatkan diri kepada Allah. Next. Berikutnya ada al-jami. Di sini al-jami apa al-jami? Itu diartikan maha mengumpulkan. Jadi besok di akhirat ketika seluruh makhluk yang hidup termasuk hewan tumbuhan, kemudian para malaikat, jin dan setan itu semuanya mencepat itu lalu kemudian manusia khususnya itu akan dikumpulkan dalam suatu tempat yang sangat luas luar biasa tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan yang aneh-aneh. Karena itu masih gaib dan kita harus yakin apa itu, yaitu pada dari umatnya Nabi Adam, umatnya pertama Nabi Adam sampai umat yang terakhir itu semuanya akan dikumpulkan ke dalam satu tempat yang dimana pada di situ kemudian seluruh manusia akan melihat catatan amalan, akan menghisap, akan kemudian menerima rapor masing-masing. Dengan memahami dan menghayati makna asmaul husna al-jami, kita sadar bahwa suatu saat kita akan mati dan dikumpulkan tadi ke dalam agama masyarakat untuk kemudian menerima keputusan dan juga berdasar dari Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan pada manusia nanti ada orang yang kemudian sampai beringat apa namanya yang berusaha mengingat sampai kemudian sampai menghilangkan dirinya sendiri. Maka bagaimana cara mengetahui al-jami Allah? Yang pertama, hiduplah secara berjamaah bersatu. Artinya jangan kemudian kalian ini suka membuat orang, suka membuat gaduh. Hiduplah kemudian juga berjamaah. Membiasakan berjamaah itu juga salah satu cara menerapkan sifat al-jaminya. Menghimpun potensi positif diri serta mendukung adanya persatuan umat Islam di dunia. Maka kemudian ketika ada perang dunia, perang antara Israel dan Palestina, kita Indonesia itu mengupayakan agar terjadi perdamaian atau persatuan seluruh umat Islam di dunia. Oke, itu yang kelima. Yang keenam ada al-hafidh, dan yang maha menjaga. Dan yang maha menjaga, pemelihara, orang yang memelihara seluruh makhluknya termasuk langit dan bumi yang kita huni. Allah memelihara segala sesuatu dari kerusakan dan kemusnahan termasuk amal perbuatan hambanya. Allah juga memelihara makhluk dari segala bencana baik di dunia maupun di akhirat. Allah satu-satunya dan mampu menjaga keberadaan hambanya. Biasanya dicontohkan al-hafidh terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu keasliannya, kemurniannya pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sampai besok hari kiamat itu kemudiannya benar-benar tidak ada yang hampir terkenal. Itu beberapa kali dalam Rasulullah, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, banyak ada orang yang kemudian mau merusak agama Islam dengan memasukkan Al-Quran, tapi kemudian oleh Allah berhasil awalnya terjadi jadi akan hancur dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah akan senantiasa menjaga kemurnian dari Al-Quran tadi, memelihara hati dari sifat sombong, riya dan juga dengki. Jadi itu dari al-hafidh, kalau Allah menjaga, maka kita juga harus mampu menjaga hati kita dari sifat penyakit-penyakit hati, sombong, ada riya, ada sum'ah dan sebagainya. Next. Berikutnya adalah Rafi, dan yang maha mengangkat di sini diartikan adalah mengangkat derajat manusia. Terutama ya Rabbul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Jadi sesungguhnya Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman setelah derajatnya orang-orang yang mau mengikuti ilmu. Kalian itu termasuk golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalian dalam sebuah hadis diceritakan orang yang mau menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa. Juga orang yang ahli ibadah, dia ibadah selama 60 tahun lebih utama. Lebih utama orang yang mau menuntut ilmu, lebih pada
agama pesantren. Nah, maka bagaimana cara mempelajarinya? Yang pertama, tinggikanlah agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kita tinggikan supaya kita agama Islam kita. Kita harus bangga kita itu beragama Islam. Kita beragama Islam, maka jangan sekali-kali kalian merasa malu, merasa canggung dengan agama Islam. Harus bangga pendidikan agama Islam. Islam harus kemudian kalian kumandangkan. Yang kedua, bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Allah mendidikan maka derajat orang lain itu akan kita adalah bekerja dan berusaha dalam hal ini. Karena kalian sebagai seorang ahli, kalian harus belajar sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan diri dan juga kedisiplinan. Jadi di pondok pesantren saya yakin kalian seperti biasa diajari untuk disiplin. Waktu sholat berapa, makan berapa, sekolah ngaji, waktunya itu. Kalian lama. Ketika kalian sudah mulai sekarang mempelajari di pesantren seperti itu, ketika nanti kalian terjun di dalam masyarakat itu tidak kaget. Tidak kaget. Next. Oke, berikutnya ada Al-Wahhab, Maha Memberi, Maha Pemberi. Jadi Allah satu-satunya zat yang Maha Memberi tanpa batas, tanpa pamrih, luar biasa. Jadi ini pemberinya tanpa ada embel-embel, tidak seperti banyak manusia. Manusia seringnya bagaimana ketika memberi segala sesuatu, dia ini dalam hati kecilnya itu pengen dapat pengen dapat puji, Allah tidak memberi tanpa berharap. Menurut Imam Ghazali, dia memberi berulang-ulang bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Kehebatan Allah yang Allah di sini artinya memberi tanpa ada rasa pamrih, tanpa ada ini balas dan sebagainya. Maka cara mengenali apa? Kita disuruh untuk senantiasa bisa mampu berbagi kepada sesama. Jika teman kalian misalkan kirimannya terlambat, maka mungkin ada orang tuanya dan juga baik-baik saja ekonominya, maka kalian misalnya dari sedikit kesalahan kalian lindungi, atau kemudian kalian kasih dan kiriman kalian lebihan untuk diberikan kepada teman-teman. Yang kedua, disuruh beramal solih. Kita disuruh senantiasa beramal solih. Apa sih beramal solih itu? Melakukan amal-amal yang bernilai berpahala, membantu orang, berkata jujur, tadi mengutangi, kata termasuk meminjamkan uang dan lain sebagainya. Next. Oke, berikutnya yang tersebut kurang lebih ada Ar-Raqib dan yang Maha Mengawasi. Jadi Ar-Raqibnya Allah di sini dia diperkuat dengan kita ini berada setiap langkah kita, setiap harinya kita senantiasa diawasi oleh kedua malaikat utusan Allah. Siapa itu? Dan malaikat termasuk Ar-Raqibnya Allah dan yang Maha Mengawasi. Jadi segala tindak langkah kita, tindak laku kita, kata kita, bahkan jangankan yang sudah diucap, bahkan jangankan yang sudah kita lakukan, yang masih dalam hati saja Allah itu Maha Mengawasi. Jangankan kemudian yang kalian lakukan di waktu yang siang bolong seperti ini, di waktu yang sangat cerah, yang malam gelap sekali pun tidak kelihatan mata, itu pun Allah Maha Mengawasi. Maka bagaimana kita senantiasa harus mengontrol diri perbuatan itu apa kita harus senantiasa yakin menjaga diri kita, ucapan kita, perbuatan kita ada tidak kemudian melanggar syariat Islam. Meskipun orang tidak melihat, meskipun kelihatannya kalian ini melanggar misalkan melanggar peraturan, meskipun tidak ketahuan urus, karena kalian ini sedang diawasi oleh Allah. Berikutnya Al-Mubdi'u, dan yang Maha Memulai. Artinya apa? Artinya Allah lah satu-satunya yang memulai adanya kehidupan di alam semesta ini. Ada yang langit, ada yang semua penciptaan alam semesta ini yang memulai adalah Allah.
Ada kemudian al-muhyi, dan yang maha menghidupkan. Ini berkaitan dengan besok di hari akhir. Jadi ketika nanti hari kiamat tiba, seluruh manusia sudah mati, sudah berada di dalam kubur, lalu kemudian Allah menampakkan sifat al-muhyinya, yang maha menghidupkan. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang paling akhir, semuanya akan dihidupkan kembali. Kemudian akan apa? Dimintai bertanggung jawab. Al-Hayyu, maha hidup. Nah, jadi Al-Hayyu di sini artinya maha hidup, tidak sama dengan makhluknya. Kata Allah, "Qala makhluk al-Hayyi" berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk manusia itu ada waktunya, ada waktunya. Suatu saat nanti kan kita ramai terus dan terus. Bahkan dulu zaman kemerdekaan, zaman tinggal kita banyak lagi sampai kalian sekarang ini. Tapi kalau dia selamanya, meskipun besok yang mati baru Allah akan kembali. Ini berkata Allah Maha. Syaratnya kalau baik. Maka yang pertama meneladaninya, kita harus meyakini bahwa kehidupan kita itu sifatnya hanya sementara. Artinya apa? Tidak usah mondok, tidak usah sombong. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pada hakikatnya akan dinilai berbekal amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kita disuruh karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini akan berkal untuk menuju kehidupan akhirat, maka kita disuruh untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, hidup bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain. Kalau kata Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Berikutnya ada Al-Qayyum, berangkat lagi. Oke, dan yang maha berdiri sendiri. Jadi perlu kalian pahami bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung kepada siapapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seandainya jikalau misalkan seluruh umatnya, seluruh hamba, seluruh manusia itu beriman semuanya, kan termasuk orang-orang yang ada di Amerika sana, itu misalkan dapat budaya semuanya dari Allah, bertobat, beribadah, masjidnya full, karaoke itu semua misalnya, itu tidak akan apa menambah kekuatan, tidak akan menambah kekuasaan dari Allah. Al-Qayyum maha berdiri sendiri. Begitu pula kebalikannya. Seandainya seluruh umat, seluruh manusia di muka bumi ini bermaksiat semuanya, aku, cinta dan lain sebagainya, tidak ada yang beribadah, masjid tutup, kotor semuanya, rusak semuanya, karaoke full, isinya orang bermaksiat semuanya, maka itu pun tidak kurangi sedikit pun kekuasaan dan kekuatan dari Allah. Tidak bergantung kepada siapapun, Allah tidak bergantung kepada apa. Allah Al-Qayyum. Berikutnya ada Al-Akhir, dan yang maha akhir, bukan diartikan Allah akan berakhir, dan salah paham. Al-Akhir di sini adalah Allah yang akan mengakhiri kehidupan ini. Ketika kemudian berhenti kiamat tiba, itu semuanya yang mengakhiri sebagainya, itu adalah Allah. Bukan berarti Allah di sini Allah akan berakhir, melainkan Allah yang akan mengakhiri. Next. Berikutnya ada Al-Mujib, dan yang maha menjawab doa, atau kemudian disitu mengabulkan doa. Jadi pada hakikatnya doa yang kita panjatkan sejak kecil, dewasa, balik ketika dewasa, bahkan tua menjadi babah nanti, itu semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka menurut Imam Ghazali di situ diartikan Al-Mujib adalah menyambut permintaan para peminta dengan memberinya, menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya, memberi sebelum dimintai, melimpahkan anugerah sebelum dimohon. Jadi luar biasa. Al-Mujibnya Allah ini, jangankan kemudian doa yang panjatkan, doa yang tidak dipanjatkan saja senantiasa Allah kabul. Kalau tidak dikabulkan di dunia, barangkali dikabulkan di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Kalau misalkan tidak dikabulkan tahun ini, barangkali 2 tahun lagi, 3
lagi. Kalau tidak dikabulkan untuk kita, barangkali dikabulkan untuk anak, untuk kita. Pulang, supaya kalian panjatkan tiap malam, tiap hari, semua pasti dikabulkan. Next. Dan yang terakhir adalah Al-Awwam, Maha Pertama. Jadi mengolah akhirnya semesta alam ini, akhirnya dunia dan isi kehidupannya adalah yang mengawali adalah Allah. Supaya kita bersemangat, supaya kita tidak jenuh, kita explaining lagi. Masih ingat ya? Kelewatan dulu. Ridwan, 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 Ridwan. Oke, nanti setelah ini kita akan kemudian mengadakan semacam permainan di dalam dengan tadi bikin ketika ada yang salah, nanti kita takzir sebenarnya, kita mendapatkan kesepakatan bersama apa hukumannya, dan saya sudah menyiapkan nih. Jadi materi minta tolong dari saya dulu. Nanti silakan di YouTube ya LKS-nya. Jadi pertanyaannya beneran. Yang tadi sudah Bapak utarakan perangkat 1 ke 16 kasus tadi. Nah, ini saatnya kalian ini refresh pikiran kalian supaya kalian tambah paham, tambah pasang di dalam pemahaman tentang Asmaul Husna. Ini pertama ini namanya Snowball Rolling. Jadi metode ini adalah Snowball Rolling, yang mana ini dimulai dari SBP terlebih dahulu. Ketika nanti SBP ada salah satu di antara kalian yang salah, maka dia tugasnya adalah melempar bola, dan tidak boleh menghadap ke siswanya, melainkan harus membelakang. Nanti yang kena maka dia akan mengambil satu kertas ini dan kemudian harus mampu menerangkan tentang salah satu dari aspek yang ada di sini. Paham ya? Oke. Kita dimulai dari speaking dulu. Siap-siap. Mohon diperhatikan sesama, fokus. Nanti saya yakin pasti di antara kalian ada yang beberapa yang keliru dalam speaking, dan dia akan memulai permainan ini. Oke, kita mulai. Siap-siap. Yang ragu-ragu itu juga termasuk akan kena. Harus mantap, speakingnya harus keras, harus semangat. Oke, 1, 2, 3. Ridwan, 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 Ridwan. Ya, oke. Bagaimana tadi pengajian, maka yang pertama kali dapat, maka dia yang bertugas untuk melemparkan bola ini yang diarahkan atau yang misalkan tidak kena, yang paling dekat ini dia akan mengambil surat cinta dan akan siap-siap menjelaskan ke depan terkait dengan 16 perusahaan. Hanya satu yang kemudian kalian serangkan. Oke, paham? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oke, kamu dapat setelah. Jadi oke, silakan ambil satu. Apa? Oke, Al-Jami. Oke, silakan kamu menerangkan ke teman-teman kalian kamu terkait Al-Jami itu apa, cara penelitiannya bagaimana. Oke, singkat saja, tapi poin-poinnya tersampaikan. Nah, yang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan. Jadi pertanyaan dari sini akan menerangkan Asmaul Husna, yaitu Al-Jami, yang berarti Allah yang mengumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan mengumpulkan seluruh makhluknya di hari kiamat nanti. Yaitu di mana kamu sih? Di Indonesia. Allah akan mengumpulkan semua makhluk itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yaitu di padang mahsyar. Oleh karena itu kita semua harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah agar senantiasa ketika kita hisab, ketika kita hisab oleh Allah di padang mahsyar, kita mendapatkan amal-amal yang sangat banyak. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wahhab, teman kalian, Kang Mas dan Al-Wahhab akan mempresentasikan tentang Al-Wahhab, sifat Al-Wahhabnya Allah. Nah, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga ini untuk mempresentasikan sifat Allah Al-Wahhab yang artinya Al-Wahhab itu apa? Al-Wahhab ialah sifat Allah yang bermakna Maha Memberi. Kita sebagai seseorang mukmin harus mengimani bahwa segala sesuatu itu pemberian dari Allah. Terus cara mengenal bagaimana? Cara mengenal dari sifat Allah ialah mempercayai bahwa segala sesuatu itu diberi oleh Allah, dan kita juga wajib berusaha untuk menggapai sesuatu tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa arah ke sana dan sedang terus yang penting madanya di depan. Oke. Yang lebarnya boleh keliling serah. Kita terpasang. Oke, Kak Izat Ar-Rosan mendapat Al-Wahid. Oke, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan yang keras Al-Husna, jadi Al-Wahid. Al-Wahid artinya mewakili. Jadi seperti kayak orang tua kita kan, di sini kita belajar, dari sini kita hanya dapat masalah itu kayak orang ya sudah namanya dan gitu kan. Kalau tua saat ini kayak mana sih anaknya deh, anaknya itu kita bisa mikir, gambar kita kan yang orang mikir apa daya kita yang mungkin orang tua kita. Jadi kita dari bagian orang tua kita jadi masalah apa? Masalah yang lebih berat diwakili oleh orang kita. Tapi kita sudah bisa selesaikan. Dalamnya masalah tersebut dia sudah berhenti membuat sukses dan
Al-Hayyu, dan Kang Haifal mau menerangkan terkait sifat Asmaul Husna Allah yaitu Al-Hayyu. Oke, sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kang Satria Sutrisya akan menjelaskan Al-Mujib. Oke, silakan dijelaskan. Bisa yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan sifat Allah yang bersifat al-mujib, yang artinya yang maha mengabulkan. Jadi sifat al-mujib itu artinya sifat Allah yang maha mengabulkan. Maksud mengabulkan yaitu seperti mengabulkan doa permintaan dari hamba-hambanya seperti kesulitan dalam mencari uang atau sedang mengamalkan. Jadi situ Allah akan mengabulkan doa hambanya. Jadi sifatnya itu al-mujib. Ya dari saya, terima kasih. Ya, Kang Titi Wahyudi akan menjelaskan sifat Asmaul Husna Allah Al-Mu'min. Keras. Allah ini Al-Mu'min berarti Maha mengira sama. Jadi dari sifat Allah Al-Mu'min, Allah itu memberi rasa aman kepada makhluk-makhluknya. Jadi sebenarnya kita itu selalu diberi rasa aman oleh Allah. Selalu rasa senang. Masalahnya mungkin jika kita ada masalah, kita tidak selamanya juga sifat Al-Mu'min Allah memberi rasa aman pada makhluk-makhluknya. Dan juga
Oke, al-akhir. Kang Ridho akan menjelaskan tentang asmaul husna al-akhir. Silakan. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Dari mana? dari mana? Dari mana? Saya akan menjelaskan asma Allah yaitu al-akhir atau yang akhir. Jadi setiap perbuatan di dunia ini ada dalam akhirat. Yang Allah yang akan mengakhiri semua yang ada di dunia ini. Mungkin cukup saya. Lalu singkat. Itu semuanya nih kayak kelas sekolah di sini, kelas sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada akhir. Dan semuanya nanti kuliah awal itu. Jadi dari masalah itu atau mengakhiri jadi semuanya itu ada akhirnya dan Allah yang akan mengakhiri. Fikri, oh ya, Kang Fikri mau menjelaskan tentang al-hafid. Al-hafid. Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ardiansa dari Batam. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu al-hafid yang akhirnya menang sebagai. Jadi Gusti Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memastikan bahwasanya akan menjaga makhluknya. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti apa namanya kan kita kan ada yang menjaga. Tadi kan malaikat apa Rocky rumah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau melakukan kemaksiatan ataupun hal selainnya itu apa namanya nanti ada yang menjaga dan itu akan di apa sih ya bisa nanti kalau kita melakukan kemaksiatan atau yang bermacam-macam atau yang berbeda gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasbi akan menjelaskan sifat al-matinya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasbi. Saya akan menjelaskan sifat al-matinya Allah. Amati yang berarti memulai. Jadi Allah itu maha hukum. Allah itu maha hukum dan tidak akan bisa dirundukkan oleh maksiatan makhluknya. Jadi Allah itu maha hukum dan tidak bakal berunduk oleh makhluknya. Termasuk pada hari kiamat, pada hari kiamat Allah tidak akan berunduk. Allah akan tetap menjadi Tuhan dan Allah akan tapi
Kita harus selalu berusaha dan tidak pernah patah menyerah atas kemajuan yang kita alami. Pokoknya saya usaha langsung berbahagia. Satu lagi, Oke, yang Sultan akan menjelaskan al-qayyum. Saya akan menjelaskan itu yang maknanya sendiri. Kita semua itu apa ya? Sendiri. Ya itu ini. Apa ya? Ya ini itu apa itu? Ya gitu. Menahan dirinya. Kalau itu menahan dirinya itu kalau saya sendiri harus gimana ya? Kalau kan dirinya tuh percaya sih. Percaya kalau saya itu bisa, jangan tergantung sama orang lain itu. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, jadi ini sekarang tak bagi 3 kelompok. Ini sesuai dengan barisannya. Oke, barisan yang belakang di sini ya ada 2 orang. Oke, siapkan kelas satu itu kelompok untuk satu. Tugas kalian sama halnya dengan yang tadi berdiri. Jadi kalian nanti terdapat atau apa kalian jabarkan secara intinya saja, lalu bagaimana cara menjalaninya. Jadi pak, oke. Oke, silakan. Al kali kamu menjelaskan tentang kali problemnya cara menjalaninya. Silakan beliau kelompok sudah kelompok berikut jadi hal seperti oke. Alumni, saya beri waktu nanti dengan lama sebentar 6 menit. Berapa mana yang semua saya akan berkelompok silakan ini kita belakang dulu kita terpercaya kita yang belakang di belakang sini
Semuanya ada terbantu melengkapi dan harus pulang dengar yang ada di TKS nanti disebutkan lebih banyak lagi. Satu, dua, tiga, bagus. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan banyak dari kalian dan bisa memahami mengaplikasikan tentang Asmaul Husna. Jangan lupa untuk kemudian senantiasa kita meneladani sifat-sifatnya Allah. Terutama yang baru kita bahas ada Amrul Rayas. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas nanti ada tentang Islam Rasulullah, berbagai agama yang Rahmatan lil alamin. Jadi oke, saya kira cukup kita untuk pertemuan. Oh ya, oke. Tadi Islam Rasulullah ya, jadi Islam Rasulullah adalah Islam yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk kembali kita menunggu supaya kita semangat dalam mengalami kita yang penting kita lagi sekali lagi. Oke, supaya kita masuk. Ridwan, Ridwan, Ridho, Ridho, Ridhi, Ridwan, Ridhi, Ridwan, Ridwan, Ridho, Ridho, Ridhi. Oke, itu saja. Maaf atas keterlambatan. Oh ya, tadi, jadi apa namanya terkait Asmaul Husna itu diingat ada 16 yang harus kita pelajari. Di antaranya tadi ada Al-Kabir yang Maha Mulia, kemudian ada apalagi Al-Qayyim yang Maha Memberi Rasa Aman, kemudian yang ketiga Al-Wakil dan yang Maha Mewakili, Al-Matin dan yang Maha Kuku, kemudian Al-Ghani Maha Mengatakan, berikutnya ada Al-Qayyim Maha menjaga, Maha memelihara, kemudian Al-Qayyim Al-Rafiq Maha menunjukkan berikutnya ada Al-Raqib Maha berikutnya ada Al-Muqim Maha selanjutnya Al-Muqim Maha berikutnya ada Al-Hayyu Maha berikutnya ada Al-Qayyum Maha berikutnya Al-Akhir Maha
kita cukupkan, kita berdoa bersama semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asrina binsana Bismillahirrahmanirrahim. Amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.